Tisu, cek. Kopi, cek. Sudah kunci rumah, cek. Halo Sobat Mamang, bagaimana kabar kalian semua? Bagi kalian yang kurang sehat, atau bagi kalian yang sedang dirawat di rumah sakit, yang lagi berpergian, dan bagi kalian yang santai di rumah saja, yuk Mamang temanin nonton. Kali ini Mamang pingin ajak kalian nonton film yang bagus banget. Sebuah film dari Korea Selatan, yang bisa bikin kalian nangis. Film yang Mamang review ini berjudul Miracle Cell Number 7. Film ini dibuat pada tahun 1993. Film ini mengkisahkan tentang kehidupan seorang ayah dan anak di Korea Selatan. Seorang ayah yang merawat anaknya yang cantik dan cerdas. Meskipun memiliki kekurangan karena seorang yang disabilitas, Lee Yong-go sangat menyayangi anaknya yang bernama Ye-sung. Lee Yong-go selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Film Miracle Cell Number 7 ini diceritakan dengan alur cerita mundur, yaitu Ye-sung menceritakan kembali kisah pedih kehidupan keluarganya di masa lalu. Beginilah kisah ini bermula. Pada suatu hari Ye-sung berhenti di sebuah toko buku. Di toko buku tersebut, Ye-sung sangat tertarik dengan sebuah tas dengan gambar Sailor Moon. Melihat anaknya suka sekali dengan tas tersebut, Lee Yong-go ingin sekali membelikan tas Sailor Moon tersebut. Dikarenakan harga tasnya cukup mahal, mereka tidak jadi membeli tas itu. Dan Lee Yong-go berjanji untuk membeli tas tersebut esok harinya. Karena esok hari kebetulan akan gajian, Lee Yong-go ini adalah seorang tukang parkir di sebuah supermarket. Namun, ketika mereka sedang berdiri di depan toko buku tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang membeli tas yang sedang mereka pandangi. Seseorang itu adalah pejabat komisaris polisi beserta istri dan anaknya, dan mereka sedang melakukan pembayaran tas Sailor Moon yang disukai Ye-sung. Melihat hal itu, Lee Yong-go langsung masuk ke toko buku, dan berkata, "Itu adalah tasnya Ye-sung, itu tas kesukaannya, nanti kami akan membelinya." Sambil memegang tas yang telah dipakai oleh anaknya komisaris polisi. Melihat Lee Yong-go menarik-narik tas tersebut, komisaris polisi tadi langsung memukul Lee Yong-go berkali-kali. Setelah kejadian itu, Lee Yong-go pulang untuk mengantarkan Ye-sung ke rumah. Dan Lee Yong-go pun kembali ke tempat kerjanya. Setelah bekerja dan beristirahat sebentar, tiba-tiba anak komisaris polisi datang menghampiri Lee Yong-go. Lalu berkata, "Aku tahu di mana toko lain yang menjual tas Sailor Moon. Aku akan mengantarkanmu ke sana." Dan akhirnya Lee Yong-go membuntuti dari belakang anak tersebut. Nah, pada saat mereka berjalan, kebetulan saat itu sedang musim dingin. Banyak genangan air yang membeku, dan membuat jalanan menjadi licin. Tanpa disengaja, anak kecil tadi terjatuh. Dan kepalanya terbentur batu yang ada di lantai. Anak tersebut tidak sadarkan diri. Melihat anak kecil itu terjatuh, Lee Yong-go langsung memberikan pertolongan pertama. Salah satu hal yang dilakukannya adalah memberikan bantuan pernafasan. Pertolongan yang dilakukan oleh Lee Yong-go ternyata disalahartikan oleh seorang wanita yang melihat kejadian tersebut, dan karena kesalahpahaman tersebut, Lee Yong-go dianggap telah melakukan penculikan, pembunuhan serta pemerkosaan pada seorang anak kecil. Dan akhirnya Lee Yong-go dimasukkan ke kantor polisi. Di dalam kantor polisi, Lee Yong-go memperoleh siksaan dari polisi. Dan tak lama setelah itu, polisi melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Pada saat di TKP, Ye-sung yang kebingungan mencari ayahnya, karena tidak kunjung pulang. Pada saat rekonstruksi ini ternyata, tanpa disengaja Ye-sung melihat Lee Yong-go sedang diborgol polisi. Dan langsung saja, ayah dan anak ini langsung berteriak, memanggil satu sama lainnya. Pada saat rekonstruksi ini, Lee Yong-go dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan pada gadis kecil tersebut. Dan akhirnya Lee Yong-go dijebloskan ke dalam penjara.
Melihat kasus yang disangkakan kepada Lee Yonggo ini cukup berat, banyak tahanan yang ingin melakukan penyiksaan kepada Lee Yonggo. Bahkan kepala sipir penjara pun ikut melakukan penyiksaan kepada Lee Yonggo. Setelah itu Lee Yonggo dimasukkan ke dalam sel nomor 7. Di sel ini juga Lee Yonggo juga memperoleh siksaan oleh sesama tahanan. Di dalam sel nomor 7 tersebut, Lee Yonggo dikumpulkan dengan beberapa orang tahanan yang memiliki berbagai latar belakang kasus yang berbeda. Di dalam sel ini pun, Lee Yonggo tidak disukai oleh tahanan yang lain. Hal ini dikarenakan kasus yang dituduhkan ke dirinya adalah sebuah kasus yang kejam dan sangat keji. Dan pada awalnya di sel ini juga Lee Yonggo memperoleh siksaan. Seiring berjalannya waktu, Lee Yonggo yang awalnya tidak disukai oleh tahanan yang lain, akhirnya memperoleh simpati dan diterima dengan baik oleh tahanan yang lain. Hal ini dikarenakan, pernah suatu hari di dalam penjara tersebut, Lee Yonggo rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan So Yang-ho, pemimpin tahanan pada sel nomor 7, dan pada saat itu nyawanya tertolong berkat pengorbanan dari Lee Yonggo. Merasa pernah diselamatkan oleh Lee Yonggo, So Yang-ho ingin membalas kebaikan yang pernah dilakukan oleh Lee Yonggo tersebut. Dan dikarenakan Lee Yonggo ingin sekali bertemu dengan anaknya, maka So Yang-ho membalas kebaikan tersebut dengan cara menyeludupkan Ye Sung ke dalam ruang tahanan mereka. Suatu hal yang tak disangka-sangka, pada suatu hari Lee Yonggo terkejut dan sangat gembira karena memperoleh sebuah paket, dan ternyata paket tersebut adalah anaknya sendiri, Ye Sung. Setelah beberapa jam di dalam sel tersebut, akhirnya mereka berupaya untuk memulangkan kembali Ye Sung. Akan tetapi gagal dilakukan, karena mereka terlambat mengikut sertakan Ye Sung ke dalam rombong pementasan seni yang ingin pulang dari acara di penjara tersebut. Tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Ye Sung, dengan sangat terpaksa, tinggal bersama mereka di dalam tahanan, sampai mereka menemukan solusi lain untuk mengeluarkan Ye Sung. Karena terlalu lama ikut di dalam sel, hal ini membuat pihak penjara menaruh curiga, dan aksi mereka ketahuan oleh pihak penjara. Atas perbuatan yang telah mereka lakukan, akhirnya Lee Yonggo dihukum, dan dikurung ke dalam sel yang terisolasi. Beberapa hari kemudian, terjadi keributan di dalam penjara, dan mengakibatkan beberapa ruangan menjadi terbakar. Kerusuhan ini disebabkan oleh seseorang tahanan yang mengamuk. Kepala sipir penjara, Yang Min berusaha untuk menenangkan tahanan yang rusuh tersebut, namun dia malah terjebak dalam ruangan yang terbakar itu. Situasi makin panik, semua tahanan diminta untuk keluar dari selnya masing-masing. Lee Yonggo, pada saat hendak ingin keluar, melihat kepala sipir penjara pingsan di dalam ruangan yang terbakar. Tanpa pikir panjang, Lee Yonggo langsung menolong sipir penjara, dan akhirnya mereka selamat. Melihat pengorbanan yang telah dilakukan oleh Lee Yonggo, Yang Min, sipir penjara, merasa berhutang budi kepada Lee Yonggo. Hal ini membuat Yang Min menjadi bingung. Apakah mungkin orang seperti Lee Yonggo tega melakukan pembunuhan kepada seorang anak? Karena percaya kalau Lee Yonggo bukanlah pembunuh, lantas hal ini membuat Yang Min mengumpulkan barang bukti baru untuk membebaskan Lee Yonggo dari hukuman mati. Sementara di sisi yang lain, Ye Sung semakin rindu kepada orang tuanya. Hal ini membuat prestasinya di sekolah semakin menurun. Guru kelas Ye Sung menanyakan kepada Ye Sung, kenapa wajahnya terus bersedih. Dan akhirnya Ye Sung bercerita bagaimana kondisi keluarganya sekarang. Untuk mengobati kerinduan Ye Sung, Bu Guru dan Ye Sung akhirnya pergi berkunjung ke penjara untuk melihat Lee Yonggo. Sepulang dari penjara, kondisi kesehatan dari Ye Sung semakin menurun. Hal ini diketahui oleh Yang Min. Mengingat bahwa Lee Yonggo pernah menyelamatkannya, akhirnya Yang Min memperbolehkan Ye Sung untuk tinggal di dalam sel nomor 7 bersama papanya Lee Yonggo. Dan tentunya ini membuat Lee Yonggo dan Ye Sung menjadi gembira. Setelah diizinkan untuk tinggal di dalam sel penjara bersama papanya, kesempatan ini benar-benar tidak disia-siakan oleh Lee Yonggo. Di dalam sel penjara tersebut Ye Sung bisa bermain sepuasnya bersama Lee Yonggo. Bahkan pada kesempatan itu Ye Sung juga sempat mengajarkan beberapa tahanan untuk bisa membaca dan menulis.
dalam upaya yang dilakukan oleh Yang Min, agar bisa membebaskan Lee Yong-gu dalam hukuman mati. Teman-teman sesama tahanan, mencoba melatih Lee Yong-gu, agar nanti di persidangan terakhir dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Sehingga nantinya bisa meyakinkan hakim pengadilan bahwa dirinya tidak bersalah. Sangat sulit melatih Lee Yong-gu untuk bisa memberikan keterangan fakta dengan benar. Hal ini dikarenakan Lee Yong-gu adalah penyandang disabilitas. Beberapa hari menjelang sidang terakhir, seorang pengacara datang menemui Lee Yong-gu di tahanan. Pengacara ini yang seharusnya membantu memperjuangkan Lee Yong-gu agar bisa terbebas dari hukuman mati, malah melakukan hal yang sebaliknya. Pengacara ini malah mengancam, jikalau nanti di persidangan Lee Yong-gu tidak mengakui perbuatannya, nanti anaknya Ye Seung akan disakiti dan dibunuh oleh komisaris polisi. Dan tentu saja itu membuat Lee Yong-gu ketakutan. Dan akhirnya tibalah masa persidangan terakhir. Sidang yang diharapkan dapat membebaskan Lee Yong-gu dari segala tuntutan. Namun ternyata, sebelum sidang dimulai, komisaris polisi menyempatkan diri untuk bertemu dengan Lee Yong-gu. Pada pertemuan ini, ternyata komisaris polisi tersebut kembali mengacam Lee Yong-gu, dan juga melakukan pemukulan, dan perbuatan ini tidak ketahui oleh orang lain. Dengan kondisi tertekan dan dalam ancaman, pada saat persidangan, dan hakim menanyakan kepada Lee Yong-gu, apakah benar dia melakukan perbuatan tersebut? Demi menyelamatkan Ye Seung, akhirnya dengan terpaksa Lee Yong-gu mengakui bahwa benar dia melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut. Mendengar pengakuan dari Lee Yong-gu, seisi ruang sidang menjadi ricuh dan terkejut. Yang Min yang telah berusaha membantu Lee Yong-gu merasa marah, karena Lee Yong-gu tidak mau berkata sebenarnya. Dan akhirnya vonis pun dijatuhkan. Lee Yong-gu dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman mati. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Hari di mana eksekusi hukuman mati dijalankan, adalah saat yang menyentuh dari film ini. Di mana ketika Lee Yong-gu berpamitan kepada Ye Seung, dikarenakan Ye Seung masih kecil, dia tidak sadar kalau itulah saat terakhir mereka berjumpa. Begitu juga dengan Lee Yong-gu, dia pun tidak begitu memahami tentang hukuman mati yang akan dia hadapi. Dikarenakan dia penyandang disabilitas, perpisahan ini terjadi dengan derai tangis dari Ye Seung dan Lee Yong-gu.
Dan setelah beberapa tahun setelah itu, Ye Seng telah tumbuh dewasa. Sepeninggal Lee Yong-gu, Ye Seng dirawat oleh Yang Min. Dan dia pun disekolahkan oleh Yang Min, dan berhasil menjadi seorang pengacara. Tidak lupa dengan ketidakadilan yang menimpa dirinya dan keluarga. Akhirnya Ye Seng dewasa mengajukan peninjauan kembali kasus yang diterima oleh ayahnya Lee Yong-gu. Berbagai bukti baru dikumpulkan, dan saksi-saksi pun dihadirkan kembali. Dan akhirnya vonis hakim dijatuhkan kembali. Hakim memutuskan bahwa Lee Yong-gu tidak bersalah. Akan tetapi, apa hendak dikata, Lee Yong-gu sudah lama meninggal dan kini tinggallah rasa kesal di dalam hati. Namun janji seorang anak kepada ayahnya terlunaskan. Ye Seng telah berhasil membersihkan nama baik orang tuanya. Film ini berakhir. Sebagai penonton kita paling tidak merasa puas, karena akhirnya Lee Yong-gu dinyatakan tidak bersalah. Baik Sobat Mamang, banyak sekali pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil di cerita film ini. Semoga bermanfaat. Kepada kalian, ayo bantu Mamang dengan menekan tombol subscribe, like dan komen, agar kamu menjadi yang pertama tahu, jika Mamang review film lagi. Akhir kata wassalam.